Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Geni Geraldo Tuata dalam acara Seputar Berita. Dengarkan cerita kisah-kisah terkini yang telah kami rangkum dalam Seputar Berita kali ini. Nah, persoalan pencemaran lingkungan masih menjadi polemik di Indonesia. Hal ini terjadi akibat masyarakat yang menganggap sepele seperti membuang sampah ke sungai, industri, dan asap bermotor. Pencemaran ini merupakan ulah manusia termasuk kita. Kita akan berbicara langsung kepada rekan saya, Jesse Netania, yang sudah berada di lokasi. Kepada Jesse, dipersilahkan. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di tempat pembuangan sementara masyarakat sekitar. Nah, sampah-sampah ini berasal dari sampah rumah tangga, baik berupa sampah makanan dan juga sampah-sampah peralatan dari rumah tangga. Nah, selain itu, di sini juga terdapat banyak sampah plastik yang tidak didaur ulang loh teman-teman. Oleh karena itu, sampah-sampah ini akan sulit mengalami penguraian. Nah, sampah-sampah ini dapat menyebabkan pencemaran, baik pencemaran tanah maupun pencemaran udara terhadap masyarakat sekitar. Nah, selain itu, sampah-sampah ini bisa menjadi wabah dari penyakit-penyakit, baik bakteri yang menyebabkan gatal-gatal dan sebagainya. Nah teman-teman, jadi jika tidak sekarang ditindaklanjuti, maka hal ini akan sangat berbahaya bagi masyarakat setempat. Kebakaran di tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, petugas juga melakukan pengerukan sampah untuk mengetahui titik api yang berada di bawah tumpukan gunungan sampah. Selfie. Kalau temenin aku nyuci baju ya. Baju udah banyak kali kotor, bau pula. Di sungai yang di sana itu, udah kotor, banyak sampah, bau, airnya lagi keruh kali loh. Udahlah, sawanin aja loh. Udah kita. Yo, pakai tusuk bisa banget. Ayo kita. Ini air yang bilang gitu mau keruh kotor kayak sampah loh, nggak bisa nyuci. Bukan cuma nggak bisa nyuci loh ini loh, banyak sampah di sungai ini juga bisa menyebabkan banjir. Sampah-sampah ini sampai ke dasar air, jadi nggak ada lagi tempat air hujan ditampung. Meluaplah air-airnya ini sama sampahnya. Kalau sampah-sampahnya artinya seperti keluar. Pas sudah keluar air dari daerah sungai ini, sampah-sampahnya itu iyalah, jadi banjir itu kan bukan cuma membuat permukiman kumuh loh, tapi bisa buatnya penyakit. Nggak jarang dari korban banjir itu kan, banyak yang terpapar penyakit, bukan cuma kedinginan atau masuk angin aja lah. Tapi yang dari sampah itu mulai dari gatal-gatal, alergi, bahkan bisa loh sampai kelaparan. Ini masih sungai. Ada yang paling kejam dari ini. Orang menjadikan laut sebagai pembuangan akhir sampah loh. Hal ini yang mengancam kerusakan ekosistem laut dan mengganggu biota laut. Nah, jangan kita nggak remeh pencemaran ini teman-teman. Karena kita yang akan terkena dampak mengerikannya apabila hal ini terus terjadi secara terus-menerus. Dadah. Wih, udah reda ya hujannya. Iya, aku tahu udah redah nih hujannya. Udah lama kali nggak hujan, udah panas sekali kalau di tempat ini. Iya, aku ngerasa kayak gitu. Tahu nggak sih, Kak, sebenarnya hujan itu ada namanya hujan asam. Hujan asam, apa itu hujan asam? Nah, jadi hujan asam itu kan hujan yang pH airnya itu tinggi gitu. Jadi itu disebabkan biasanya kayak adalah polusi udara. Terus itu akibatnya nanti kan itu kayak banyaklah tumbuhan-tumbuhan mati, rusak, sama bangunan juga bisa rusak gitu. Oh, Nah, hujan asam ini kan sering kali terjadi di kota-kota besar. Nah, karena itu kayak disebabkan misalnya adanya polusi udara, kendaraan-kendaraan itu kan yang menyebabkan polusi udara. Ada juga yang kayak polusi pabrik-pabrik gitu ya kan. Nah, itu yang menyebabkan. Ditambah lagi kayak adanya pembakaran-pembakaran hutan sama pembakaran sampah juga, Miguel. Gitu, Miguel. Nah, jadi teman-teman, janganlah kita anggap remeh soal pencemaran ini. karena kita lah yang akan
kena dampak mengerikan jika hal ini terus terjadi. Boy, kita ngapain sebenarnya ke sini, Boy? Kita kesini mau nyari harta karun, Kay. Harta karun kau bilang? Di sini? Yakin biasanya harta karun ada di pulau-pulau? Iya sih, sebenarnya harta karun kalau mau cari harta karun itu di pulau-pulau. Tapi kata orang di sini banyak harta karunnya, Kay. Di sini? Jangan-jangan hutan ini adalah harta karunnya itu sendiri, Kay. Kenapa kau bilang hutan ini jadi harta karun, Boy? Kau lihat sendiri, Min. Hutan ini mengeluarkan oksigen yang kita hirup saat ini. Pernah nggak sih kau dengar hutan Indonesia itu adalah sebagai paru-paru dunia? Pernah? Tapi Boy, kenapa ada hutannya lebat dan juga ada yang gundul? Pasti tua. Kalau nggak ditebang, pasti kebakaran. Pasti itu ulahnya manusia nggak sih, Boy? Kalau misalnya hutan itu gundul, pasti berkurang daerah resapan air. Jika hutan ini kebakaran, Kay, banyak sekali dampak yang akan terjadi pada makhluk hidup yang hidup di hutan ini. Terlebih lagi ke manusia berdampak yang lebih besar. Dampak yang terjadi itu kan, Boy, bisa banjir, tanah longsor. Padahal manusia sendiri yang membuatkan ulah manusia. Tapi dampak yang lebih mengerikan justru ke manusia itu sendiri, Boy. Jadi, janganlah anggap hal ini remeh, teman-teman. Karena kitalah yang akan mendapatkan dampak yang lebih besar ataupun yang lebih merugikan apabila hal ini terus-menerus terjadi, teman-teman. Di rumahku, kini tak bisa dibedakan apapun yang bisa kumakan. Sampah-sampah itu sudah sama seperti ikan kecil kesukaanku. Rumahku terbakar. Aku hidup kini pun tak tahu mau tinggal di mana. Saat aku terbang ke sana kemari, mataku sakit. Aku tidak sanggup untuk terbang mencari tempat yang tak seperti kini. Apa itu, Boy? Iya, Kay. Ambil minum, Boy. Membersihkan area sekitar. Hilang dahan, burung berhenti terbang, hilang pohon tempat ya peregang. Ih, udah pulang sekolah pun masih aja nyala listrik. Air naik, Mari menghemat listrik. dahan, kipas yang memutar angin panas. Duh, mana yang lebih panjang, umurku atau umur? Menanam tanaman di sekitar lingkungan kita. Mengurangi penggunaan plastik dengan menggunakan barang yang dapat digunakan berulang kali, misalnya seperti tote bag dan juga botol minum. Mendaur ulang limbah plastik menjadi barang yang lebih berguna. Bumi, rumah kita, rumah Inilah sampah dan membuangnya pada tempatnya. rumah kita, rumah satu-satunya usia bumiku. Jadi, yuk kita jaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?